Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi, bab 61-65. Bab 61. Mereka mengendap-endap di sekitar bangunan itu mencoba mencari celah untuk bisa mengetahui yang sedang terjadi di dalam. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah lubang kecil di belakang gudang itu. Saat Dan Ran mencoba mengintip, ia tidak dapat melihat apapun, karena di dalam ruangan itu terlalu gelap. Hanya saja mereka bisa mendengar percakapan beberapa pria di dalam. "Bos, jika kita benar salah tangkap, bukankah akan berbahaya?" tanya pria gemuk di ruangan itu. "Aku juga tidak tahu, tapi belum tentu juga gadis ini adalah putri keluarga Bai." "Kakak, bagaimana menurutmu?" tanya Bao Jie. "Tadi kan kau sudah menerima ciri-ciri dari tuanmu datang. Bagaimana mungkin bisa salah orang?" jawab Bao Zhang kesal. "Iya kak, tuanmu datang mengatakan, kami harus menculik gadis dengan jaket kuning," jawab Bao Jie sedikit takut. Mendengar itu, Xiao Yu bergidik ngeri, ternyata memang guru Tang terlibat, dan jaket kuning itu. Bukankah target mereka yang sebenarnya adalah aku? Tapi kenapa guru Tang mengincarku? Bukankah yang ia sukai adalah Lu Qian? Saat itu Xiao Yu merasa takut, bingung, sekaligus merasa bersalah pada Lu Qian, yang harus menggantikannya diculik. Saat itu Sanji masuk ke ruangan itu dan berkata dengan sedikit kesal, "Sial, bagaimana bisa begini, kapan mereka bertukar pakaian?" "Tuan muda, apakah kita benar-benar salah orang?" tanya Bao Zhang. "Iya, aku juga tidak tahu kenapa bisa gadis ini yang memakai jaket kuning itu, harusnya itu dipakai gadis yang satunya, dan aku bersama gadis ini akan bersama menyelamatkannya. Sudahlah, ayo cepat bertindak sebelum keluarga gadis ini mengetahui yang kita lakukan, gadis ini adalah putri keluarga Bai," kata Sanji sedikit gemetar. Bao Jie yang tadi sempat menantang nenek gadis itu, kini merasa napasnya sesak karena ketakutan. Siapa yang tidak tahu ketegasan kepala keluarga Bai, nenek tua itu bukan hanya bisa membunuhnya dengan mudah, bahkan jika wali kota atau gubernur provinsi akan menyelamatkannya, benar-benar tidak akan ada gunanya. Untung saja Sanji meminta agar Lu Qian dibius lagi sebelum ia masuk, jika tidak reputasinya pasti akan hancur di mata gadis itu. Saat itu Dan Ran tak tahan lagi, dia menuju ke depan gudang dan langsung menendang pintu gudang itu hingga terbuka. Itu mengagetkan semua orang yang ada di dalam gudang itu. "Penjahat busuk, beraninya kalian menculik adik kelimaku, serahkan diri kalian, atau aku akan meminta seluruh pasukanku untuk mengepung tempat ini," teriak Dan Ran lantang. "Gadis kecil, kami sedang buru-buru, kalau kau ingin hidup, cepat pergi dari sini, dan anggap saja kau tidak melihat apa-apa," kata Bao Zhang. Kakak, gadis ini adalah gadis yang waktu itu," kata Bao Jie gemetaran saat melihat wajah Dan Ran. "Gadis waktu itu?" tanya Bao Zhang bingung. "Dia adalah tunangan pria dari Pulau Lian Yu itu," kata Bao Jie lagi. Saat itu Bao Zhang juga sedikit merasa gentar, bukankah kali ini dia akan menyinggung dua orang yang sangat hebat itu? Satu adalah Wu Lin Jia, pesilat nomor satu yang bahkan berhasil menginjak-injak harga dirinya, satu lagi adalah pria hebat dari pulau mengerikan itu, yang mungkin jauh lebih hebat daripada Wu Lin Jia sendiri. Tapi saat ini yang terpenting adalah menghilangkan jejak dulu. Tidak peduli siapa dia, cepat tangkap dan habisi dia, jika tidak kita semua dalam bahaya. Perintah Bao Zhang. Saat ini dia sudah tidak peduli lagi dengan citra baiknya di mata murid-muridnya, yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan nyawanya sesegera mungkin. "Tapi guru," kata si gendut. "Diam kau, sekarang bukan saatnya untuk berdebat, tangkap dia sekarang," perintah Bao Zhang lagi. Saat itu, dengan terpaksa mereka menuruti perintah gurunya. Tiba-tiba suara seorang gadis berteriak di belakang Dan Ran. Bab 62. "Jangan sentuh kakakku, kalau kalian berani sentuh, aku akan buat perhitungan dengan kalian. Aku adalah Hua Meiling, putri Hua Zhenhao, kepala rumah sakit Hua Medica," teriak Meiling. "Adik, kenapa kau keluar?" tanya Dan Ran. "Aku tidak bisa membiarkan kakak dalam bahaya sendirian," jawab Meiling tulus. Empat orang yang melangkah dari kejauhan melihat kejadian mengharukan itu dengan senyum haru di wajah mereka. Terutama Tian Fan, ia merasa keputusannya menerima Meiling sudah sangat tepat. Tidak peduli siapa lagi yang datang, habisi saja semuanya, perintah Bao Zhang lagi. Saat mereka akan bergerak, suara banyak langkah kaki terdengar mendekat. Lalu suara tenang seorang pria terdengar bergema dari luar gudang itu.
Sebaiknya kalian bisa memberiku penjelasan yang memuaskan, jika tidak, aku habisi kalian semua. Berani sekali kalian menculik peri kecilku, bahkan kalian mencoba membungkam dua istri yang sangat aku sayangi. Kata Tian Fan tegas. Mendengar suara itu, Bao Jie dan kelima murid Bao Zhang gemetar ketakutan. Sementara Bao Zhang dan San Ji merasa kebingungan. Sampai wajah pria itu mulai terlihat, semua orang itu benar-benar kaget, 5 orang itu kaget karena ketakutan, Bao Zhang kaget karena tepat di belakang pria itu, sosok yang begitu ditakutinya sedang mengikuti pria itu dengan sangat hormat, sedangkan San Ji kaget, karena dua wanita yang pernah dilamarnya juga datang bersama pria itu. Tuan, ini hanya salah paham, aku di sini justru untuk menolong Nona Luqian, kata San Ji cepat, tak ingin kehilangan muka. Tepat saat itu, Xiao Yu yang sejak tadi bersembunyi juga ikut keluar. Kakak, bisakah aku melepaskan Luqian sekarang? Tanya Xiao Yu pada Tian Fan. Pergilah, kalian berempat juga bantu dia, lalu bawa adik kelima kalian keluar dari tempat ini, biar aku dan Lin Jia yang urus sisanya. Perintah Tian Fan. Baik kakak Tian. Baik kakak suami. Baik kakak. Jawab mereka berempat serempak. Lalu mereka berlima berjalan ke arah Luqian, melepaskan ikatannya dan mencoba menyadarkannya. Lalu setelah Luqian sadar, ia segera memeluk Xiao Yu sambil menangis histeris. Xiao Yu berkata pada Luqian, tenanglah, kau sudah aman, kakak Tian Fan sudah datang untuk menyelamatkanmu. Mendengar nama itu disebut, Luqian langsung melihat sekeliling, pandangannya berhenti pada pria tampan, yang terlihat bak seorang pangeran penyelamat hidupnya. Bahkan ia tidak sempat memperhatikan pengawal neneknya yang juga ada di belakang pria itu. Ia berusaha berdiri, dengan langkah gontai, ia segera berlari menyongsong pria tampan itu. Saat itu Tian Fan memeluk tubuh kecil itu dengan penuh kelembutan. Kakak tampan, aku takut sekali, mereka mengancam akan memperkosaku. Kata Luqian sambil menangis. Siapa yang berani mengatakan itu pada peri kecil kesayanganku? Kata Tian Fan sambil mengangkat wajah cantik Luqian. Luqian berbalik, lalu menunjuk ke arah Bao Jie. Bao Jie, seketika itu gemetaran, dan langsung berlutut. Kakak, aku hanya bercanda pada nona kecil, maksudku nona baik kesayangan Anda kak, mohon kakak jangan perhitungan denganku. Saat itu, Tian Fan sudah menghilang dari tempatnya, dan suara dentuman keras segera terdengar, lalu tubuh penuh tato Bao Jie, terbang hingga menabrak dinding dan hampir tertanam di dalamnya. Bao Jie langsung tak sadarkan diri dalam sekejap. Kaki kanan Tian Fan masih menggantung di udara saat tubuh Bao Jie sudah jatuh ke tanah. Semua orang di sana tercengang, San Ji dan 4 murid Bao Zhang, bahkan sampai kencing di celana. Sementara Lin Jia dan Bao Zhang terbelalak takjub, mereka bahkan tidak bisa melihat atau merasakan apapun saat Tian Fan bergerak. Tuan Muda, namaku adalah Bao Zhang, aku minta maaf kepada Anda Tuan Muda, aku akan menjelaskan semua kejadian ini dengan sejujur-jujurnya. Kata Bao Zhang cepat. Bab 63. Baiklah, cepat katakan. Jawab Tian Fan datar. Sebenarnya ini adalah rencana Tang Sanji, dan juga kepala keluarga Tang. Mereka meminta kami untuk menculik teman Nona Luqian, lalu Tang Sanji akan berpura-pura menjadi pahlawan, untuk menyelamatkan gadis itu dan menarik perhatian Nona Bai. Kami sama sekali tidak tahu, jika mereka sudah bertukar pakaian, dan tanpa sengaja akhirnya kami membawa Nona Bai. Tuan, kami benar-benar tidak tahu kalau gadis itu adalah Nona Bai, kami juga tidak tahu kalau dia adalah tunangan Anda. Kata Bao Zhang memberi penjelasan. Oh, apakah benar begitu? Lalu bukankah kau yang tadi meminta mereka menangkap istri ketiga dan keempatku untuk membungkam mereka? Bukankah adikmu sudah memberitahukan padamu kalau mereka adalah para istri kesayanganku? Saat itu kau bahkan masih berani hendak menyentuh mereka. Bruk. Ampun Tuan, saya salah. Saya tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Jika Tuan bersedia mengampuni saya dan semua murid saya akan mengabdikan diri dan mengikuti Tuan seumur hidup kami tanpa perlu dibayar, Tuan. Kata Bao Zhang sambil berlutut ketakutan. Sebenarnya Tian Fan ingin menolak dan segera menghabisi Bao Zhang, namun mengingat ia hanya sendirian dan tidak mungkin bisa mengawasi 5 tunangannya sekaligus, akhirnya ia mempertimbangkan perkataan Bao Zhang, lalu menyetujuinya. Baiklah, aku rasa tawaranmu cukup sepadan. Mengingat kau belum menyentuh para istriku sama sekali. Kau bangkitlah dan setelah ini kau ikut denganku, aku akan mengatur pekerjaan untukmu dan para muridmu. Perintah Tian Fan. Baik Tuan. Jawab Bao Zhang cepat tanpa berani menunda sedikit pun. Sekarang kalian keluar dari sini, tunggu aku di luar.
Perintah Tian Fan pada Zhang Bao, dan juga para muridnya. Lalu pandangannya beralih pada para tunangannya, dan ia berkata lembut, kalian juga boleh pergi dan tunggu kakak di luar. Bao Zhang lalu memapa adiknya yang kini tak sadarkan diri, lalu membawanya keluar dari tempat itu. Kemudian Tian Fan mendekati Luqian dan melanjutkan, tenangkan dirimu, ceritakan semua yang kau alami pada kakak-kakakmu, kakak akan segera menyusul. Kata Tian Fan ditutup dengan mengelus lembut pipi halus Luqian yang bersemu merah. Sanji yang menyaksikan itu jelas sangat cemburu, namun dia belum bergerak. Xiao Yu yang juga menyaksikan itu juga ikut tersipu dan membatin, andai saja aku ada di posisi Luqian dan punya pangeran setampan itu yang menyelamatkanku. Pikiran dua gadis yang seumuran memang biasanya relatif sama, jadi bukanlah hal yang aneh jika mereka bisa menyukai hal-hal yang sama, bahkan itu juga terjadi dalam hal menyukai seorang pria. Setelah mereka keluar dari gudang itu, Tian Fan berkata pada Sanji, kau mau serahkan dirimu pada polisi dengan sukarela, atau kau minta aku yang menyerahkanmu pada mereka. Kau tidak usah menakutiku, aku adalah putra Tang Sangguan pemilik TFMF, siapapun tidak akan berani men. Buk bak buk. Krak, krak, krak. Ark. Ucapan Sanji segera terhenti saat kedua kaki dan tangannya ditendang hingga patah. Kejadian itu berlangsung hanya dalam beberapa detik, yang melakukannya adalah Wu Linjia. Saat teriakan Sanji terdengar, Linjia sudah menginjak lehernya. Aku akan membiarkanmu hidup, tapi kau harus katakan pada ayahmu, jika aku Wu Linjia, mengetahui keluarga kalian berani mengusik keluarga besar Nyonya Hua lagi, aku pastikan keluarga Tang kalian akan terhapus dari sejarah kota Xia ini. Ancam Linjia serius. Saat itu Sanji merasakan rasa sakit dan ketakutan, hingga membuatnya pingsan di tempat. Linjia lalu mengambil ponsel Sanji dan mengirim pesan pada Sangguan, datang dan selamatkan putramu di gudang milik keluargamu di ujung selatan kota. Setelah itu mereka meninggalkan Sanji yang masih pingsan, dengan kondisi kedua tangan dan kakinya patah. Titik. Di tempat mobil-mobil itu terparkir. Luqian sudah melupakan semua emosinya, ia sekarang sudah merasa tenang, ia tidak menyangka jika Tang Sanji yang kemarin ia tolak akan berbuat senekat itu. Bab 64. Saat itu Luqian juga sudah mengenal Qijian, Sisu, dan Ran dan Mei Ling yang merupakan empat kakaknya. Tiba-tiba saja Xiao Yu yang ada di samping menyeletuk, kakak-kakak, tidakkah kalian membutuhkan seorang adik keenam? Wajah Xiao Yu saat itu merah padam, saat mengatakan itu ia benar-benar sangat-sangat malu, tapi dia memberanikan diri mengatakannya, karena ia sudah melihat ketampanan dan kehebatan Tian Fan, juga keakraban mereka berlima, secara otomatis dia sudah tahu jika Tian Fan bukanlah pria biasa. Jika tidak, mana mungkin putri dari 3 keluarga terkaya di kota Xia, 4 gadis tercantik di kota Xia, dan seorang jenderal muda yang juga sangat cantik, bisa dengan senang hati menjadi 5 istrinya, bukankah jika ia bersama pria itu, ia juga akan bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka. Apa maksudmu Xiao Yu? Tanya Luqian bingung dengan perkataan sahabatnya itu. Namun 4 gadis lain sudah bisa memahami jika Xiao Yu juga tertarik dengan pesona pria tampan kesayangan mereka. Maaf Luqian, sepertinya aku juga sudah jatuh cinta pada kakak Tianmu. Jawab Xiao Yu. Qijian langsung menyahut, kalau begitu, kau dengar saja jawaban dari pria tampan kesayangan kami itu langsung. Xiao Yu tidak tahu jika sekarang pria yang ia sebutkan sedang berdiri tepat di belakangnya. Aku serahkan keputusan itu pada kalian berlima, jika kalian ingin dia menjadi adik keenam kalian, maka tidak ada alasan untuk aku menolak, lagi pula kamar di villa masih tersisa banyak. Kata Tian Fan santai. Namun saat ia membayangkan 10 kamar di villa itu, jika semua diisi satu wanita bukankah itu akan menguras tenaganya tiap malam, saat itu mau tidak mau ia sedikit mengernyit. Mendengar perkataan Tian Fan wajah Xiao Yu makin memerah, dia lalu tertunduk malu. Kakak Tian, aku menyukai Xiao Yu, dia punya rasa peduli pada adik kelima, saat kami bertiga mengikuti pria jahat itu dia juga tidak berpangku tangan, jadi aku bersedia menerimanya. Mei Ling adalah yang pertama berpendapat. Kakak suami, aku sependapat dengan adik keempat. Tambah dan Ran. Aku tentu saja menerima, sejak awal aku sudah bilang pada kakak, berapapun istri kakak nantinya, selama aku adalah salah satunya maka aku tetap akan menerimanya. Kata Qijian tegas. Kakak Qijian saja sudah bilang begitu, jadi aku juga akan menerima adik keenam dengan senang hati. Kata Sisu menambahkan. Lalu saat itu Tian Fan menatap Luqian dan bertanya lembut, bagaimana menurutmu peri kecil? Mendengar Tian Fan memanggilnya peri kecil, seketika hati Luqian langsung melayang karena rasa bahagia. Dia adalah sahabat terbaikku, jika kami harus bersama dengan satu pria dalam hidup kami,
tentu saja itu adalah hal yang paling membahagiakan untukku, jadi kakak tampan, aku sangat-sangat menerimanya. Mendengar jawaban kelima gadis itu, tubuh Xiao Yu bergetar karena bahagia. Ia lalu berlari menghampiri sahabatnya, Xiao Yu memeluk erat tubuh Lu Qian, dan Lu Qian pun melakukan hal yang sama. Setelah melihat itu, keempat gadis lain di sana juga mengelilingi mereka berdua dan ikut berpelukan. Wu Linjia yang melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri seketika tertegun. Bagaimana mungkin bisa semudah itu? Batinnya meronta. Dia berpikir, jika bukan pria sehebat Tian Fan, bagaimana mungkin akan mampu menyatukan 6 bidadari cantik ini dalam satu rumah dengan sukarela. Ketika memikirkan itu, kekagumannya pada Tian Fan makin bertambah. Adik kelima, adik keenam, jika kalian ingin kembali ke sekolah, ini masih sempat. Kata Qi Jian lembut. Tidak usah kakak pertama, aku tadi sudah meminta izin untuk hari ini. Balas Xiao Yu tak kalah lembut. Kalau begitu bagaimana kalau sekarang kita ke villa, dan memilih kamar untuk kalian? Ajak dan Ran. Itu ide bagus kak, sebelumnya aku ingin minta maaf padamu adik kelima, karena kamar yang seharusnya jadi kamarmu sudah aku tempati. Kata Mei Ling ditutup dengan permohonan maaf pada Lu Qian. Tidak masalah kakak keempat, di kamar manapun aku tinggal, asalkan itu bersama kalian dan kakak tampan, lalu kalian semua menyayangiku, aku akan tetap merasa bahagia. Jawab Lu Qian penuh senyum. Aku juga sama kak. Jawab Xiao Yu menyatakan persetujuannya. Bab 65. Baiklah, kakak Qi Jian dan aku akan naik mobil adik dan Ran, kalian bertiga pergi bersama, tidak masalah, kan? Kata Sisu melakukan pengaturan. Sama sekali tidak kak. Jawab tiga orang itu serempak. Lalu Qi Jian mendekati Tian Fan dan berkata dengan lembut, kakak Tian, kami pulang duluan, kamu cepatlah datang dan susul kami. Setelah itu ia mencium pipi Tian Fan, dan diikuti oleh kelima gadis di belakangnya. Saat tiba giliran Lu Qian dan Xiao Yu, mereka melakukannya bersama. Lu Qian berkata, kakak tampan, terima kasih sudah menyelamatkanku, aku sudah lama menunggu kedatangan kakak dan hari ini akhirnya tiba. Aku mencintaimu kakak tampan. Setelah itu ia mencium bibir Tian Fan lembut, lalu berlari menjauh dengan cepat. Giliran Xiao Yu pun tiba, ia dengan malu dan menunduk berkata, kakak tampan, mungkin ini terlalu cepat untuk kita, tapi kak, terima kasih kakak sudah bersedia menerimaku, mulai hari ini aku berjanji tidak akan ada pria lain seumur hidupku selain kakak, aku bersedia susah dan senang bersama kakak, aku mohon kakak sayangi aku seperti menyayangi kakak-kakak yang lain, karena aku juga mencintai kakak sama seperti mereka. Lalu Xiao Yu berjinjit dan melumat bibir Tian Fan di depan semua orang di sana. 5 kakaknya hanya tersenyum melihat itu, sementara Lin Jia, Bao Zhang dan keempat muridnya di kejauhan, memalingkan wajah tidak berani melihat adegan itu, dalam hati mereka ada rasa takjub dan juga perasaan sedikit iri pada Tian Fan. Setelah 5 menit, adegan panas itu sudah berakhir, mereka berenam pun sudah pergi. Lalu Tian Fan mendekati Bao Zhang dan 4 muridnya dan juga Bao Jie yang masih belum sadar. Bawa adikmu kemari. Perintah Tian Fan tegas. Ia lalu menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke tubuh pria itu, tak sampai 10 menit, Bao Jie sudah sadar. Yang pertama dia lihat adalah kakaknya, dengan khawatir ia bertanya, kakak, di mana ini? Apakah kita semua sudah tiba di neraka? Setelah ini mungkin aku akan berreinkarnasi menjadi babi, kak. Tidak dik, kau dan aku masih hidup, Tuan Tian Fan berbelas kasihan pada kita dan dia mengampuni kita, mulai sekarang kita akan berhenti melakukan hal buruk dan kita semua akan patuh, tunduk, dan mengikuti Tuan Tian dengan tanpa syarat. Kata Bao Zhang pada adik satu-satunya itu. Saat Bao Jie melihat sosok Tian Fan, ia memaksakan bangun dan segera berlutut. Tuan Tian, saya memohon maaf, saya telah 2 kali menyinggung Anda, dan Anda masih bersedia mengampuni saya, setelah ini saya akan menebus semuanya dan berjanji mengikuti Anda dengan baik Tuan. Kata Bao Jie tulus. Sudahlah, semuanya sudah berlalu, sekarang kita semua ada di pihak yang sama jadi anggap saja semuanya sudah selesai. Untuk kau, Wu Linjia, sejak dulu kau ingin menjadi muridku kan? Mulai sekarang, aku menerimamu sebagai murid, kau adalah murid pertamaku mulai hari ini. Lalu untuk Bao Zhang, beri hormat pada kakak pertamamu, karena jika kau ingin mengikutiku, kau harus jadi lebih kuat, mulai sekarang kau adalah murid keduaku. Kata Tian Fan tegas. Mata kedua orang itu berbinar bahagia dan mereka berdua langsung berlutut. Wu Linjia, memberi hormat kepada guru. Bao Zhang, memberi hormat kepada guru dan kakak pertama. Kami berempat memberi hormat kepada Tuan Guru Agung, Paman Guru, dan juga Guru.
kata 4 murid Bao Zhang serempak. Bao Jie yang menyaksikan itu terpana, lalu ia berkata dengan penuh hormat, Tuan Tian, saya bukanlah seorang pesilat atau ahli bela diri, saya hanya orang biasa dan tidak ada apapun yang bisa saya persembahkan untuk Anda Tuan. Namun jika Anda membutuhkan saya bisa mengerahkan lebih dari setengah kekuatan bawah tanah kota Xia untuk Anda Tuan. Baiklah, sekarang kalian semua adalah orang-orangku. Ingat, kalian tidak boleh lagi melakukan hal buruk atau membuat kekacauan, kalian hanya diizinkan bergerak, atas perintahku. Mengerti, kata Tian Fan tegas. Baik guru. Mengerti, Tuan Guru Agung. Siap Tuan. Jawab ketujuh orang itu serempak. Bersambung.